Sidang Majelis Umum PBB diguncang aksi walkout massal. Puluhan delegasi negara meninggalkan ruangan saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berpidato pada Jumat 26 September 2025 sebagai bentuk kecaman atas tindakan brutal Israel di Gaza dan pelanggaran terhadap hukum internasional. Selain itu, dalam pidatonya Benjamin Netanyahu dilaporkan menyampaikan kebohongan besar. Pidato itu dinilai sebagai pembenaran kejahatan perang dan genosida yang telah menewaskan puluhan ribu warga Palestina di jalur Gaza. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan kekagumannya terhadap ketangguhan Hamas yang tetap mampu melakukan perlawanan meski jalur Gaza telah porak-poranda akibat serangan besar-besaran Israel. Ia menilai strategi militer Tel Aviv tidak akan sanggup melenyapkan kelompok itu sepenuhnya. Dalam wawancara bersama Radio France Internationale dan France 24, Macron menilai bahwa operasi militer habis-habisan Israel di Gaza tidak efektif menghancurkan Hamas. Menurutnya, meskipun banyak anggotanya yang gugur, kekuatan kelompok militan tersebut tetap bertahan seperti saat awal perang karena mampu melakukan mobilisasi secara cepat. Kondisi itu, kata Macron, menunjukkan bahwa Hamas masih dapat mempertahankan kekuatannya walaupun infrastruktur Gaza telah hancur. Ia menilai serangan Israel hanya memperburuk penderitaan warga sipil tanpa menghentikan perlawanan kelompok yang menguasai wilayah itu. Dalam pernyataannya, Macron juga mengkritik kebijakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang dinilai mengabaikan nasib warga sipil Gaza dan para sandera Israel. Ia menilai jika pembebasan sandera memang menjadi prioritas utama, Tel Aviv tidak akan melanjutkan serangan ke kota Gaza maupun menargetkan negosiator Hamas di Qatar. Macron kembali menyerukan gencatan senjata dan meminta Amerika Serikat agar meningkatkan tekanan terhadap Israel. Ia juga mengingatkan bahwa Uni Eropa bisa mempertimbangkan pemberlakuan sanksi jika Israel tidak mengubah kebijakannya. Lebih jauh, Macron menilai rencana pencamplokan wilayah tepi barat akan menjadi garis merah bagi Prancis. Ia juga menegaskan bahwa langkah menutup konsulat Prancis di Yerusalem akan menjadi kesalahan besar yang memperburuk situasi diplomatik di kawasan. Are holed up in Gaza City. Insiden tidak biasa terjadi di ruang sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ketika sejumlah besar delegasi memilih meninggalkan ruangan begitu nama Benjamin Netanyahu diumumkan sebagai pembicara. Aksi keluar massal itu menjadi simbol penolakan keras terhadap kebijakan militer Israel di jalur Gaza serta sikapnya yang dinilai mengabaikan norma hukum internasional. Dalam rekaman siaran resmi PBB,
terlihat satu persatu delegasi bangkit dari kursinya dan berjalan keluar tepat saat Netanyahu hendak menuju podium. Beberapa bahkan secara sengaja melintasi area depan panggung untuk menunjukkan sikap penghinaan terhadap pemimpin Israel tersebut. Seruan ejekan terdengar di ruang sidang, memperjelas atmosfer penolakan yang tengah berlangsung. Tindakan para delegasi itu mendapat sambutan tepuk tangan dari para tamu undangan lain yang memandang aksi walkout sebagai bentuk keberanian diplomatik. Petugas protokoler sempat berulang kali meminta hadirin untuk duduk kembali dan menjaga ketertiban. Namun, seruan tersebut diabaikan. Sebagian besar delegasi tetap melangkah pergi melalui pintu belakang, hingga sempat terjadi kepadatan di area keluar. Situasi tersebut membuat Netanyahu akhirnya menyampaikan pidatonya di hadapan ruang sidang yang jauh lebih sepi dari biasanya. Aksi walkout massal itu mempertegas memburuknya citra internasional Israel di tengah kecaman dunia atas agresinya di Gaza yang telah menewaskan puluhan ribu warga sipil. Ribuan pengunjuk rasa memadati kawasan sekitar markas besar PBB di New York untuk menuntut penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, bertepatan dengan pidatonya di sidang Majelis Umum pada Jumat 26 September 2025 pagi waktu setempat. Aksi besar tersebut menjadi sorotan karena disertai dengan aksi walkout sejumlah delegasi negara sebagai bentuk protes atas dugaan genosida Israel di jalur Gaza. Para demonstran menilai kehadiran Netanyahu di Amerika Serikat tidak pantas dan mendesak agar ia ditangkap berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC tahun lalu atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Salah satu peserta aksi menyebut keberadaan Netanyahu di Amerika Serikat sebagai sebuah aib dan mendesak agar ia segera ditahan di Den Haag, tempat kedudukan ICC. Ia menegaskan warga New York mendukung penangkapan Netanyahu dan berharap di bawah kepemimpinan wali kota baru hal itu dapat segera diwujudkan. Sebelumnya, calon wali kota New York dari Partai Demokrat, Zohran Mamdani, telah menyatakan tekad untuk menegakkan surat perintah penangkapan tersebut. Namun, status Amerika Serikat yang bukan anggota ICC menimbulkan keraguan apakah kepolisian New York memiliki kewenangan untuk melaksanakan penahanan. Setelah Netanyahu menyampaikan pidatonya, massa menggelar long march dari Times Square menuju taman di dekat kompleks PBB di tepi East River. Mereka membawa bendera Palestina dan menyuarakan slogan-slogan seperti bebaskan Palestina serta embargo senjata sekarang juga. Dukungan terhadap Palestina juga tampak melalui pengibaran bendera Kolombia dan Irlandia oleh sejumlah peserta aksi, dua negara yang dikenal lantang membela perjuangan rakyat Palestina. Ketika massa tiba di lokasi utama aksi, mereka sempat berhadapan dengan kelompok kecil pendukung Israel.
Namun, aparat kepolisian segera memisahkan kedua kubu dan membatasi pergerakan kelompok pro-Israel agar tidak terjadi bentrokan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji pidato Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Majelis Umum PBB di New York yang dinilainya membawa semangat baru dalam upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina. Netanyahu menyampaikan apresiasinya dalam pidato di hadapan Majelis Umum PBB pada Jumat 26 September. Ia menyebut pernyataan Prabowo tentang isu Timur Tengah sebagai dorongan positif bagi terciptanya perdamaian dan menganggap posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar memiliki arti strategis bagi masa depan kawasan. Ia juga menekankan bahwa semakin banyak pemimpin negara Arab dan Muslim menyadari pentingnya menjalin hubungan kerjasama dengan Israel. Menurutnya, kolaborasi tersebut dapat menghadirkan manfaat di berbagai sektor penting, mulai dari teknologi, pertanian, air, pertahanan, kedokteran, kecerdasan buatan, hingga sains. Pidato Prabowo yang disampaikan lebih awal pada Selasa 23 September menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap solusi dua negara sebagai jalan keluar dari konflik berkepanjangan. Prabowo menyatakan perjuangan kemerdekaan Palestina harus dibarengi dengan pengakuan, penghormatan, dan jaminan keamanan bagi Israel. Menurutnya, hanya dengan cara tersebut perdamaian sejati dapat terwujud tanpa kebencian maupun kecurigaan yang terus berlangsung di antara kedua pihak. Pandangan Prabowo itu juga menjadi sorotan media Israel. Harian Jerusalem Post dan Times of Israel menyoroti penekanan Prabowo pada pentingnya jaminan keamanan Israel serta penggunaan kata penutup shalom yang berarti perdamaian dalam bahasa Ibrani. Konflik di Gaza kembali memanas sejak Israel melancarkan agresi pada Oktober 2023. Serangan yang terus berlanjut telah menewaskan lebih dari 65.000 warga Palestina, menghancurkan ratusan ribu rumah dan fasilitas sipil, serta memaksa jutaan orang meninggalkan tempat tinggal mereka. Kantor media Gaza menuduh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan serangkaian kebohongan besar dalam pidatonya di sidang Majelis Umum PBB. Pidato itu dinilai sebagai upaya membenarkan kejahatan perang dan genosida yang telah menewaskan puluhan ribu warga Palestina di jalur Gaza. Dalam pernyataannya, kantor media Gaza menyebut pidato Netanyahu penuh kontradiksi dan manipulasi fakta. Ia dianggap meremehkan penderitaan para sandera, melebih-lebihkan dukungan internasional terhadap Israel pasca 7 Oktober 2023, serta menyesatkan publik dengan menyebut pengakuan global atas hak-hak Palestina sebagai tekanan dari kelompok ekstremis. Lembaga tersebut membantah klaim Netanyahu soal perang di 7 front melawan terorisme, dengan menegaskan bahwa kampanye militer Israel justru menyasar warga sipil dan fasilitas publik.
Laporan internasional mencatat sekitar 94% korban tewas di Gaza merupakan warga sipil, termasuk lebih dari 30.000 perempuan dan anak-anak, sementara lebih dari 90% rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur rusak akibat serangan. Kantor itu juga menyebut Netanyahu berbohong soal evakuasi warga, karena di satu sisi menuduh kelompok perlawanan menghalangi warga keluar dari Gaza, namun di sisi lain mengklaim lebih dari 700.000 orang telah mengungsi. Israel pun dituduh menjatuhkan lebih dari 200.000 ton bahan peledak yang menewaskan lebih dari 64.000 warga sipil, menghancurkan keluarga secara massal, dan menimbulkan kelaparan parah. We crushed the bulk of Hamas's terror machine. Selain itu, tudingan bahwa kelompok perlawanan mencuri bantuan dinilai tidak berdasar. And much of its weapons arsenal. Remember those beacons? Justru, militer Israel dituding sengaja menciptakan jebakan maut di sekitar jalur distribusi bantuan hingga menewaskan ribuan warga. In Syria? We deterred Iran's Shiite militias. Kritik Netanyahu terhadap negara-negara yang mengakui Palestina juga dibantah, karena pengakuan tersebut dinilai sebagai hak hukum untuk pengakuan internasional atas perjuangan rakyat Palestina. Weapons and ballistic missiles programs. Pidato Netanyahu yang disampaikan di tengah aksi walkout sejumlah delegasi dinilai sebagai bentuk pengalihan isu dari tuduhan genosida yang kini tengah disidangkan di Mahkamah Internasional. We'll hunt you down. Sejak Oktober 2023, lebih dari 65.500 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak tewas akibat serangan Israel yang juga membuat Gaza tidak layak huni dan memicu bencana kemanusiaan berskala besar. Please order in the hall. Please order in the hall. Puluhan pemimpin negara dan diplomat yang hadir di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melakukan aksi walkout keluar aula sidang sebagai bentuk protes terhadap Benjamin Netanyahu. Perdana Menteri Israel itu tetap hadir menyampaikan pidatonya di hadapan sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Meski sudah ada perintah penangkapan atas dirinya yang diterbitkan oleh Mahkamah Internasional atas tindakannya di jalur Gaza. The head of urban warfare study. Ketika Netanyahu naik ke mimbar Majelis Umum PBB, puluhan delegasi berbondong-bondong meninggalkan tempat duduknya dan keluar untuk memprotes kejahatan perang rezim Zionis Israel di jalur Gaza selama 30 bulan terakhir, serta serangan terornya di Iran dan Qatar. Para delegasi terus keluar meski ada sejumlah pendukung Netanyahu yang bertepuk tangan dalam upaya meredakan protes di ruang sidang Majelis Umum PBB. I wish to thank the Prime Minister. Diketahui kunjungan Netanyahu ke New York saat ini berlangsung di tengah gelombang pengakuan kemerdekaan negara Palestina oleh sekutu barat Israel seperti Inggris, Prancis, Spanyol, dan Belgia, serta negara-negara lain seperti Kanada dan Australia. Pada tahun lalu Netanyahu juga pernah menyampaikan pidatonya di sidang Majelis Umum PBB. Pihak Zionis melancarkan serangan ke ribuan perangkat penyeranta di Lebanon sehingga mencederai anggota Hizbullah dan duta besar Iran untuk Lebanon, Mojtaba Amani. Di tahun lalu pula, para delegasi dari puluhan negara juga melakukan aksi walkout keluar ruangan sidang. Hal ini ketika Netanyahu akan menyampaikan pernyataannya di sidang Majelis Umum PBB untuk memprotes tindak genosida Israel di jalur Gaza. צהריים טובים. אנחנו מעמיקים את התמרון בפאתי העיר עזה ובתוך העיר עזה.
אנחנו מחסלים מחבלי נוח'בה שנטלו חלק משמעותי. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memilih jalur penerbangan yang lebih panjang dan tidak lazim saat terbang menuju New York, Amerika Serikat, Kamis 25 September. Netanyahu terbang ke New York untuk menghadiri sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Menurut laporan AFP, langkah itu diambil untuk menghindari kemungkinan penangkapan terkait surat perintah yang dikeluarkan Mahkamah Pidana Internasional ICC. Data pelacakan penerbangan menunjukkan pesawat Netanyahu tidak melintasi sejumlah negara Eropa, meski otoritas Prancis disebut telah memberikan izin penggunaan wilayah udaranya. Alih-alih menempuh jalur langsung, pesawat Netanyahu terlihat melewati Yunani dan Italia, kemudian berbelok ke arah selatan melalui Selat Gibraltar sebelum menyeberangi Samudra Atlantik. Manuver ini terjadi di tengah ketegangan diplomatik di mana Prancis, Inggris, dan Portugal baru mengumumkan pengakuan atas negara Palestina. Sebelumnya, Irlandia dan Spanyol telah melakukan langkah serupa pada Mei lalu. Media lokal Israel melaporkan pengalihan rute tersebut juga bertujuan menghindari wilayah udara negara-negara penandatanganan Statuta Roma. Jika pesawat terpaksa mendarat darurat, negara-negara itu berpotensi mengeksekusi surat perintah ICC. Surat perintah itu sendiri diterbitkan pada November tahun lalu, ditujukan kepada Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dalam operasi militer di Gaza. Netanyahu dijadwalkan berpidato di forum PBB pada Jumat 26 September dan akan bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Gedung Putih pekan depan. Italia dan Spanyol mengirimkan kapal perang untuk melindungi sekaligus memastikan keselamatan armada Global Summit atau GSF yang membawa bantuan menuju Gaza. Otoritas Italia mengatakan pada hari Kamis 25 September 2025 bahwa mereka akan mengirimkan kapal kedua, sementara Spanyol mengatakan angkatan lautnya juga akan bertindak. Roma mengirimkan sebuah frigat sehari sebelum menyusul serangan drone terhadap GSF di perairan internasional. Setelah kapal tersebut diserang drone dalam perjalanan ke Gaza untuk mengirimkan bantuan. Kapal apa yang dikerahkan Italia? Bukan kaleng-kaleng ternyata. Militer Italia menugaskan kapal perang jenis fregat Virginio Fasan.
Kapal perang Virginio Vasan F591 merupakan salah satu kapal kelas Carlo Bergamini yang dipakai Angkatan Laut Italia untuk mengawal Global Sumut Flotilla. Kapal ini dilengkapi rudal pertahanan udara Aster. Rudal Aster adalah sistem pertahanan udara jarak menengah hingga jauh yang dikembangkan oleh konsorsium Eropa, terutama oleh Prancis, Italia, dan Inggris. Rudal ini dirancang untuk menghadapi berbagai ancaman udara seperti pesawat tempur, drone, dan rudal balistik atau jelajah.